Warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini akan kerajaan Ternate dan Tidore. Nama saya berbeda. Saya berbicara, Widya Rasani. Saya Rizka Fadila Rizka. Saya Ikan Prasana. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis dari Kesultanan Ternate dan Tidore. Letak geografis, letak kerajaan Ternate dan Tidore berada di Kepulauan Maluku, yakni antara Pulau Sulawesi dan Papua. Dengan kerajaan Ternate yang ibu kotanya terletak di Sampala, Pulau Ternate, dan kerajaan Tidore yang berada di sebelah Malang Ternate. Politik dan pemerintahan kerajaan Ternate dan Tidore memiliki peran penting dalam menghadapi kekuatan asing yang telah menguasai Maluku pada perkembangannya. Kedua kerajaan tersebut bersaing melakukan hegemoni politik di kawasan Maluku. Dari persaingan serius menimbulkan munculnya dua persekutuan dagang masing-masing kerajaan yang memiliki pada persekutuan tersebut. Persekutuan tersebut adalah persekutuan di saudara atau peristiwa. Persekutuan ini dipimpin oleh kerajaan Ternate yang meliputi Serang, Ambon, dan Jodohi. Yang kedua persekutuan di saudara atau peristiwa. Yang kerajaan Tidore yang meliputi Jailolo, Halmahera, dan Papua. Persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore makin lama saat kedatangan bangsa-bangsa barat ke Maluku. Bangsa barat yang pertama datang ke Maluku yakni Portugis pada tahun 1515 dan Spanyol pada tahun 1521. Kedua bangsa tersebut datang dengan maksud tujuan untuk menguasai tempat-tempat di kawasan Maluku. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, akhirnya pada tahun 1529 diadakan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melestarikan kekuasaan di kepulauan di Indonesia. Kemudian bangsa Portugis tetap di Maluku. Dengan keputusan tersebut, maka Portugis segera mendirikan benteng yang Portugis dibangunnya benteng tersebut digunakan untuk melindungi kerajaan Ternate dari serangan kerajaan Tidore. Di samping tangan bangsa Portugis semakin merajalela dengan melakukan monopoli perdagangan, kemudian menimbulkan pertentangan di Kesultanan Ternate pada masa Sultan Hairun Untuk menyelesaikan pertentangan diadakan perundingan antara Ternate dan Portugis. Namun, perdamaian dapat tercapai pada tahun 1570. Yang ternyata tercapainya perundingan tersebut banyak dibuat belaka karena pada periode setelah tercapainya perundingan, Sultan Hairun dibunuh saat sedang mengunjungi benteng Sao Paulo. Dengan peristiwa tersebut membuat rakyat Maluku bangkit dan menentang bangsa Portugis yang dipimpin oleh anak dari Sultan Hairun, yaitu bernama Sultan Berhubung. Dengan mengepung benteng Sao Paulo dan berhasil melindunginya selama 5 sebulan. Orang Portugis yang berhasil ditangkap tidak dibunuh, tapi tidak meninggalkan Ternate dan menjadi Ambon. Raja-raja yang terkenal di kerajaan Ternate. Pendiri Kesultanan Ternate adalah Batak Mansur Malamok yang berkuasa pada tahun 1257 sampai 1272. Keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Mansur yang berkuasa pada tahun 1465 sampai 1486. Setelah berubah menjadi kerajaan Islam, gelar raja diganti menjadi Sultan. Setelah masa pemerintahan Raja Mansur diganti dengan Sultan Zainal Abidin yang berkuasa pada 1486 sampai 1500. Zainal Abidin adalah raja Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan. Sultan yang mendapat julukan Sultan Dua atau Sultan Cekik ini pernah mendalami Islam secara langsung kepada Sunan Giri di Jawa. Beberapa langkah besar yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin selama memimpin kerajaan Ternate adalah meninggalkan gelar Kolano yang digunakan pendahulunya. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, memberlakukan syariat Islam,
lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama, mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate. Yang kedua, Sultan Bayanullah yang berkuasa pada tahun 1500 sampai 1522. Sultan Bayanullah adalah putra pertama Sultan Zainal Abidin yang turut membuat kerajaan Ternate semakin berkembang. Pada masa pemerintahannya ada dua tindakan yang telah dilakukan Sultan Bayanullah, yaitu Kesultanan Ternate menyatakan berlakunya hukum perkawinan Islam bagi seluruh kaum budak, orang yang berada di suatu negara kesultanan yang beragama Islam. Sultan juga melarang praktek pemujingan di semua kaum budak kesultanan tanpa pandang-pandang bulu, baik Islam maupun bukan Islam, harus berpakaian secara Islam. Bayanullah merupakan peletak dasar prinsip prinsip Islam di Kesultanan Ternate. Yang ketiga ada Sultan Hairun Jamil yang berkuasa pada tahun 1524 sampai 1570. Sultan Hairun Jamil atau Sultan Hairun adalah Sultan Ternate ke-23. Bertahta dari tahun 1534 sampai 1570. Ia merupakan ayah dari Sultan kedua yang pada akhirnya menjadi raja kedua setelah Sultan Hairun meninggal. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin arif, tegas, berani, dan muslim yang taat serta toleran. Portugis pada awalnya melancarkan taktik untuk dapat menguasai Kesultanan Ternate dengan cara menjalin hubungan baik dengan penguasa Sultan. Di bawah pemimpinannya Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis, akan tetapi perlawanan tersebut dapat digagalkan oleh Portugis. Maka Sultan Hairun terbunuh dalam perlawanan tersebut karena dijebak oleh Portugis. Yang terakhir ada Sultan Bahatullah Syah yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1583. Sultan Bahatullah atau Bahatullah juga dikenal sebagai Bahat atau Babu dalam sumber Eropa. Merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara yang memerintah antara tahun 1570 sampai 1583. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan perlawanan pada tahun 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Bangsa Portugis dipaksa menyingkir ke Ambon. Serangan tersebut memaksa mereka menyingkir ke arah selatan menuju timur serta menguasai daerah tersebut pada tahun 1578. Di bawah pimpinan Sultan Bahatullah, Ternate mengalami kemajuan besar dan memperluas wilayahnya hingga ke Sulawesi, Bima, Nusa Tenggara, Manado, Sangihe, dan Jawa. Kesultanan regional pada tahun 1425 saat dipimpin oleh Ciliabi atau Sultan Jamaluddin. Seperti Sultan Jamaluddin, Kesultanan Digoreng dipimpin oleh Sultan Al-Mansur, di mana pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada tahun 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk membagi kekuatan Kesultanan Ternate. Persaingannya yang bersekutu dengan Portugis. Pada periode ini, kerajaan Tidore berhasil mengembangkan kekuasaan terutama ke wilayah selatan Pulau Halmahera dan kekuasaan ke wilayah bagian barat. Persaingan antara Ternate Portugis melawan Tidore Spanyol kemudian berakhir setelah dilakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529 Masehi. Selanjutnya ada Sultan Saifuddin alias Solo Kota. Pada tahun 1663, Spanyol mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Dengan adanya Spanyol, Tidore akhirnya diincar oleh Aceh. Untuk menghindari kerusakan dan kerugian, Sultan Saifuddin melakukan perjanjian dengan VOC pada tahun 1637 yang isinya sebagai berikut. VOC mengakui hak dan kedaulatan Kesultanan Tidore atas Kepulauan Raja Ahmad dan bahwa daratan Kesultanan Tidore memberikan hak monopoli perdagangan Eropa dalam wilayahnya kepada VOC. Dan terakhir ada Sultan Luku. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Luku, yaitu 1797 sampai 1905 Masehi. Sultan Luku bahkan dapat menyerang Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan sebagai di seluruh kawasan itu, termasuk oleh
dicoret berarti menguasai sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Dulu, Pulau Seram, dan pulau-pulau di pesisir Papua bagian barat. Tujuan rakyat Maluku yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Karena di Kepulauan Maluku ini terkumpul dan ketiga dan yang memberikan hasil di antaranya nafas. Di Kepulauan Banda saya menghasilkan palak. Pada abad ke-12 Masehi, pemerintahan Rupa-Rupa meningkat sehingga Sungai merupakan komunitas yang penting. Pusatnya lembaga perdagangan Pulau Maluku melibatkan sebenarnya persekutuan. Selain itu, mata pencarian perikanan turut mendukung perekonomian. Kepulauan Maluku merupakan hasil rumah-rumah terbesar dan lokasi bisnis Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam perdagangan pada saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana. Kehidupan sosial kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan sosial Maluku kedatangan Portugis dan Belanda. Awalnya mereka hanya ingin berdagang dan tidak berada benar. Namun mereka ingin tujuan lain yaitu seperti Portugis ingin menyebarluaskan agama Katolik. Pada tahun 1524, misionaris Katolik Franciscus Saverius telah berhasil menyebarkan ajaran Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Dan Belanda ingin menyebarkan ajaran Protestan. Sebelum mendapatkan ajaran agama Katolik dan Protestan, kerajaan Ternate lebih dahulu mendapatkan ajaran agama Islam. Agama Islam masuk pertama kali di kerajaan Ternate yaitu di Banjarnegara, Ambon. Ajaran agama Islam di kerajaan Ternate melalui jalur perdagangan. Karena ramainya perdagangan saat itu, banyak pedagang Islam dari Jawa Timur dan para pembalik mengajarkan ajaran agama Islam. Salah satunya yaitu Sunan Budi dari Gresik, dan banyak pemuda Maluku yang belajar agama Islam di Gresik. Salah satunya ialah Raja Ternate Zainal Abidin yang berganti nama menjadi Sultan Mahmud yang merupakan raja Ternate pertama yang mengambil ajaran agama Islam. Pendidikan budaya, salah satu akulturasi budaya yang berkembang di kerajaan Ternate dan Tidore adalah ritual wajib. Yakni ritual Kulani Merdeka. Ritual ini bermakna turunnya Sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Ritual ini adalah pesanan diri yang menarik dan tradisi perikanan lainnya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam proses ini Samsulan diambil dan dibawa masyarakat dari Ternate dari Keraton menuju Majalengka. Dengan demikian, kebudayaan kerajaan Ternate dan Tidore berkolaborasi dengan budaya Islam adalah ritual Kulanu Cisatria. Hasil kebudayaan yang cukup menonjol dari kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakat yang membuat kapal seperti kapal bola. Saya kerajaan Ternate Sultan Ternate Keraton Kesultanan Tidore, Keraton Kesultanan Ternate, penyebab kemunduran kerajaan Ternate Tidore, kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena Tidore dilakukan oleh bangsa asing Portugis dan Belanda. Yang kesulitan disebut awal dari daerah Pasir Kalbar, mereka menjadi oleh kontribusi mereka oleh satu dan belajar proses Portugis yang dari kami ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.